keterkaitan Harta Amanah dengan Satrio Piningit itu sebenarnya gimana ya? Satrio Piningit itu mungkin istilah saya yang saya cuatkan supaya orang-orang itu tidak ambiar optimisnya. Jadi kalau ambiar itu kan beberapa orang itu berharap semua. Lalu nanti kalau terhimpun secara akumulasi dalam bentuk komunikasi orang per orang bisa juga menjadi alat mafia untuk ini, penipuan dan sebagainya. Oleh karena itu yang bisa mencairkannya hanya seorang Satrio Piningit lah. Lalu mereka pada tanya ciri-cirinya apa? Itu orangnya jujur, orangnya cerdas, orangnya tahu tentang sejarah bangsa dan tahu tentang bangsa itu harus kemana. Kalau hanya sekedar orang umum yang pekerjaannya hanya cari makan, cari ini, cari itu, tidak mungkin harta itu akan diberikan. Ada juga yang pernah menghubungi saya, minta nomornya Eyang Jati, katanya mau membicarakan tentang harta peninggalan Majapahit katanya begitu ya. Ya saya kalau memang ada Mas, tolong dijaga dengan baik ya. Jangan, dan itu tidak untuk kepentingan pribadi, keluarga, golongan ataupun kelompok-kelompok politik. Itu adalah kepentingan bangsa Indonesia. Kalau ada loh Mas. Saya gitu aja gitu. Yang jelas versinya sangat banyak ya. Ya logikanya besar. Majapahit kuasa 341 tahun dan pergaulan perdagangannya 2/3 dunia. Iya. Keterkaitan Harta Amanah dengan Satrio Piningit itu sebenarnya gimana ya? Satrio Piningit itu mungkin istilah saya yang saya cuatkan supaya orang-orang itu tidak ambiar optimisnya. Jadi kalau ambiar itu kan beberapa orang itu berharap semua. Lalu nanti kalau terhimpun secara akumulasi dalam bentuk komunikasi orang per orang bisa juga menjadi alat mafia untuk ini, penipuan dan sebagainya. Oleh karena itu yang bisa mencairkannya hanya seorang Satrio Piningit lah. Lalu mereka pada tanya ciri-cirinya apa lah? Satu, orangnya jujur, orangnya cerdas, orangnya tahu tentang sejarah bangsa dan tahu tentang bangsa itu harus kemana. Kalau hanya sekedar orang umum yang pekerjaannya hanya cari makan, cari ini, cari itu, tidak mungkin harta itu akan diberikan. Berarti judulnya nanti kira-kira berbarengan ya yang ya? Ya berbarengan dengan kebutuhan zaman dan situasi. Kebutuhan zaman dan situasi ya. Karena sekarang ini Indonesia ini negeri kita ini secara politis sebenarnya sudah tidak sesuai dengan cita-cita kemerdekaan 1945 17 Agustus seperti yang diproklamirkan Bung Karno. Karena apa? Karena negeri ini secara politik bentuknya sudah kapitalis, liberal yang kapitalistis. Liberal itu kebebasan, kapitalistis itu adalah duit. Duitlah yang menentukan orang bisa hidup di Indonesia ini. Nah ini menurut saya ya sangat nyimpang, tidak benar lah. Ini mungkin karena negeri ini orang-orangnya masih belum berpikir sampai sejauh yang saya sampaikan tadi itu. Dan kondisi yang liberal kapitalistik ini untuk dandaninya ya perlu Satrio Piningit itu mungkin. Iya, karena ini ada kaitannya dengan utang sejarah ya. Sejarah itu kehendak Sang Maha. Sampean bisa ngarang dongeng, bisa ngarang cerita. Seperti kemarin Kanjeng Parno misalnya membuat ngarang ini bisa seorang dalang itu jalur 8 Petruk jungkel ke Petruk jadi ratu ke Petruk jadi gareng ini kan bisa aja itu dalang itu. Tapi kalau sudah sejarah itu urusannya dengan hidup dan kehidupan dan hukumnya itu sudah jelas. Hukumnya adalah kemanusiaan dalam hidup kemasyarakatan sesuai dengan gelombang dialektika dan karakternya itulah. Oleh karena itu sekarang ini sudah ada yang berani meluruskan peristiwa 1965. Belum ada yang berani.
Itulah salah satu utang sejarah ya. Karena ini nanti kalau tidak, kita tuh tetap menjadi bangsa yang ngambang terus. Saya masih SMA kelas 2. Waktu itu sampai dimarahi sama Bung Karno gara-gara saya minta PKI dibubarkan. Terus Bung Karno didik langsung pada saya, "Jan, kenapa Bapak kok membuat Nasakom, Nasional Agama Komunis?" Karena 3 kekuatan tuh real di bumi itu ada. Agama di Timur Tengah sana ada ya, lalu nasional ada di sini, komunis juga real ada, di Rusia ada, di Cina ada. Jadi nanti kalau ada konotasi kita anti komunis, kalau salah pengertian otak yang nangkap, kita harus anti Cina, harus anti Rusia. Loh kita apalagi sekarang dunia ekonomi itu sudah global, internasional kelasnya itu. Kalau itu kita menutup sendiri, ya kita yang rugi. Berarti sejarah harus diluruskan. Harus diluruskan ya. Dan jangan khawatir, nun sewu. Mudah-mudahan saya dikasih umur kuat dan panjang. Nanti andai kata saya sempat ada di salah satu jajaran pemerintah negeri ini, akan kita rombak total budaya politik bangsa di negeri ini. Tidak ada orla, tidak ada orba, yang adalah bangsa Indonesia. Mari kita jemput era baru tahun 3000. Kalau nggak ada yang berani jemput, ilmunya di meja ini sudah ada. Nanti tahun 2000 itu pendidikannya harus bagaimana, teknologinya bagaimana, sistem pemerintahnya bagaimana, sudah ada semua. Dan ini sebenarnya kembali ke ribuan tahun yang lalu, cuma saya modernisir aja.